Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegawai Daruratan Asma dan PPOK. Sebagai latar belakang, ada beberapa fakta tentang asma dan PPOK. Asma ini ternyata menimbulkan masalah pada 300 juta individu 300.000 penduduk di dunia, dan itu merupakan problem kesehatan global ya, yang mempengaruhi semua golongan umur, dan tentu saja dengan bertambahnya polusi itu, maka prevalensinya pun juga makin meningkat, terutama di negara-negara yang berkembang, dan tentu saja akan menyebabkan peningkatan biaya pengobatan dan beban untuk masyarakat. Ini dicetuskan oleh Dina tahun 2022. Adapun WHO memberikan laporannya, PPOK ternyata merupakan penyebab kematian ketiga di seluruh dunia dan menimbulkan kematian sebesar 2,3 juta di tahun 2019. Hampir 90% kematian PPOK terjadi pada usia di atas umur 70 tahun di negara-negara dengan penghasilan yang rendah dan sedang. Kita masuk ke definisi asma yang kita pakai menggunakan JINA 2022. Asma adalah penyakit yang sifatnya heterogen, bisa terjadi pada anak-anak, usia muda atau usia tua. Jadi sifatnya heterogen dan dengan karakteristik adanya inflamasi kronik atau menahun dari saluran nafas. Penyakit ini ditandai dengan riwayat gejala asma, gejala pernapasan seperti mengi, sesak nafas, nyeri dada, batuk yang bervariasi dalam waktu dan intensitasnya. Bisa di pagi hari, bisa di malam hari, bisa dini hari, dan ini tentu saja berhubungan dengan hambatan aliran udara yang bervariasi pula. Adapun exacerbasi asma, yaitu suatu kondisi perburukan gejala yang sifatnya akut ataupun subakut ya, dari kondisi pasien yang selama ini dialaminya, ya. Misalnya dalam kondisi stabil, tahu-tahu memburuk, tiba-tiba ataupun secara sedang pelan-pelan ya, dan ini bisa saja merupakan gejala awal dari penderita asma yang sebenarnya belum pernah diderita oleh penderita tersebut. Yang paling penting adalah kita, seperti kata Prof. Mendali tadi, mengidentifikasi apakah pasien ini menderita asma yang berhubungan dengan kemungkinan kematian. Tentu saja identifikasi kita ini terhadap asma yang berhubungan dengan meningkatnya angka kematian tentu perlu evaluasi yang lebih sering dibandingkan pasien-pasien asma yang lebih stabil. Ada beberapa faktor yang jadi latar belakang kenapa lebih sering terjadi asma exacerbasi. Yang paling penting adalah pada penderita ini dilihat apakah teknik penggunaan inhalernya benar atau tidak. Ternyata kebanyakannya teknik penggunaan inhaler itu tidak benar, hampir terjadi pada 80% pasien. Atau yang kedua adalah ketidakpatuhan atau kurang patuhnya penderita terhadap penggunaan obat ini. Rata-rata dalam penelitian ternyata 75% penderita asma itu ternyata tidak patuh. Dan itu bisa kita lihat misalnya dalam menanyakan 4 minggu terakhir bagaimana beliau-beliau ini menggunakan obat-obat controller ini. Apakah hanya 1 kali seminggu atau 2 atau 3 kali seminggu. Yang ketiga, faktor yang menjadikan kontribusi terjadinya exacerbasi adalah penyakit yang menyertainya. Tadi Prof. Mendali juga sudah menyampaikan, termasuk diantaranya adalah kecemasan dan depresi. Ini ternyata sangat berpengaruh terhadap mudah dan tidaknya terjadi exacerbasi asma. Kemudian kegemukan. Jadi banyak juga orang-orang asma yang orang normal yang tidak terlihat asmanya, begitu mulai gemuk timbul gejala-gejala asmanya. Yang ketiga, deconditioning, yaitu orang-orang yang mungkin tidak terlalu orang-orang yang biasa olahraga sama tidak akan sangat berbeda.
Kemudian ada tidaknya penyakit penyerta lain adalah rhinosinusitis yang menahun, ada kemungkinan obstruksi laring, mungkin saja karena TB atau ada laringitis akut, ya, atau GERD, dan PPOK sendiri tentu saja akan sangat mempermudah terjadinya exacerbasi asma. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah obstructive sleep apnea atau juga bronkitis, penyakit jantung, dan hiposis, ya, hiposis atau bengkoknya tulang punggung. Kemudian ada beberapa faktor lain, ya, yang menjadi pencetus juga, diantaranya adalah orang-orang yang terpajan oleh asap rokok, baik itu karena merokok aktif atau sebagai perokok yang sekunder. Kemudian ada lagi pajanan-pajanan lingkungan, ya, termasuk di tempat kerja, atau ada polusi-polusi dalam rumah maupun dari luar rumah, atau beberapa zat-zat kimia yang sifatnya berbahaya di lingkungan pekerjaannya, ataupun penggunaan obat-obatan yang sifatnya non-steroid antiinflamasi, ya, dan beberapa alergen lain. Dan untuk mengecek ada tidaknya pengaruh alergen, tentu saja kita perlu melakukan pemeriksaan prick test atau pemeriksaan IgE spesifik. Yang berikutnya, yang kelima adalah adanya penggunaan SABA yang berlebihan, ya, karena percaya sekali terhadap short-acting beta-2 agonis, sehingga pasien ini hanya menggunakan SABA saja. Ya, mungkin saja pada awalnya pasien ini mendengarkan cerita dari seorang teman bahwa untuk asma itu menggunakan obat-obatan yang sifatnya short-acting beta-2 agonis, ya. Nah, sehingga kadang-kadang membelinya sendiri di toko obat. Dari beberapa penelitian ternyata orang-orang yang menggunakan 3 kanister obat-obatan short-acting beta agonis itu ternyata lebih meningkatkan risiko untuk masuk ke gawat darurat karena serangan exacerbasi. Dan orang-orang yang menggunakan 12 kanister SABA, misalnya saja Ventolin MDI, ya, lebih dari 12 kali per kanister per tahun, itu akan meningkatkan angka kematian pada serangan asma exacerbasi. Yang keenam itu adalah kecemasan, depresi, dan tentu saja masalah-masalah ekonomi yang akan mempengaruhi ketidaknyamanan pasien terhadap kondisi yang dihadapinya. Dan tidak kalah pentingnya, yang ketujuh adalah efek samping dari obat-obatan, ya, baik obat-obatan yang sifatnya sistemik. Mungkin pasien ini mendapatkan informasi dari sejauh lagi atau dari temannya menggunakan obat-obat oral kortikosteroid yang terus-menerus, ya, termasuk juga kadang-kadang perlu dipertimbangkan, walaupun langka, ya, perlu juga dipertimbangkan apakah penderita ini sedang mendapatkan obat-obatan anti jamur yang sifatnya sebagai PM450 inhibitor yang akan menyebabkan supresi adrenal, yang itu tentu saja akan mempermudah terjadinya exacerbasi asma. Nah, ini sedikit, ya, tata laksana exacerbasi asma pada IGD, ya, IGD. Atau kita tentu saja seperti tadi Prof. Naldi menyampaikan, asesmen awal ini tentu kita harus melihat benarkah ini sudah kita awasi RW-nya, saluran nafasnya, ada sumbatan apa tidak, kemudian bagaimana pernapasannya dan sirkulasi, ya. Nah, kemudian dilihat lagi setelah itu apakah pasien ini sudah terlihat mengantuk, ya, atau confused, bingung, ya. Bahkan dari pemeriksaan fisik kita sudah ada kedengaran lagi suara nafas, silent chest, ya. Kalau sudah ada silent chest, ada mengantuk, bingung, berarti pasien ini sudah harus segera dikonsultasikan ke ICU sambil memberikan short-acting beta-2 agonis yang bentuk inhalasi, ya, dengan penggunaan oksigen, dan tentu saja dipersiapkan untuk pasien intubasi.
Tapi kalau pasien ini tidak mengantuk, tidak confused, ya kemudian dimasukkan ke triase, ya kemudian dinilai apakah serangannya ini ringan atau sedang atau berat, ya. Nah, kalau pasien ini termasuk serangan ringan, pasien ini kondisinya masih bisa berbicara, masih bisa menjawab pertanyaan dan diskusi dari dokternya. Kemudian pasien ini nampak lebih senang duduk, ya, sampai berbaring, tidak ada agitasi, tapi respirasinya sudah mulai meningkat, ya, sudah mulai meningkat, tapi tidak terlihat adanya penggunaan otot-otot bantu nafas. Nah, kalau kita lihat nadinya berkisar antara 100 sampai 120, saturasinya kalau sudah masih lebih bagus, ya, lebih dari 94%, ya. Kemudian menggunakan peak flow meter seperti yang dianjurkan oleh Dr. Mendali tadi, bisa 50% dari nilai normal. Nah, kalau pada pasien-pasien yang, jadi kalau pasien ini sudah mendapatkan obat-obatan sulfonylurea beta 2 agonis, perlu dipertimbangkan juga apakah ditambah dengan ipratropium bromid atau yang sudah dalam bentuk gabungan, dan tentu saja dipertahankan, ya, kadar oksigen, ya. Kemudian dianjurkan sekali saturasinya kita harapkan bisa berkisar 93 sampai 95%. Pada orang dewasa, pada anak-anak dipertahankan kalau bisa 94 sampai 96%. Dan tentu saja pasien ini sudah perlu dipertimbangkan pemberian kortikosteroid sistemik, bisa berupa kortikosteroid oral. Nah, kalau pada pasien-pasien yang asma dalam serangan yang berat, pasien ini tidak lagi mampu berkata-kata dengan benar, hanya bisa berupa mengucapkan kata-kata yang terputus-putus. Pasien ini lebih senang duduknya menghadap ke depan, ya, sudah mulai cemas, agitasi, respiratorinya sudah lebih dari 30 kali per menit. Kemudian dengan dengan penggunaan pemeriksaan oximetri, oksigennya kurang dari 90% saturasinya. Dan kalau kita menggunakan peak flow meter, kurang dari 50% dari nilai yang terbaik dari penderita ini. Kemudian tentu saja sekali lagi pasien ini jangan lupa segera diberikan sulfonylurea beta 2 agonis. Yang paling baik adalah menggunakan inhalasi. Sebaiknya juga langsung di dalam bentuk kombinasi dengan ipratropium bromid, ya, kemudian dipelihara oksigen yang terkontrol sampai saturasinya berkisar pada 93 sampai 95%, sama dengan yang serangan ringan dan berat. Targetnya adalah mengejar supaya saturasi itu berkisar antara 93 sampai 95%. Sedangkan untuk anak-anak, kita menjaga mencapai oksigenasi dengan saturasi 94 sampai 98%. Dan tentu saja lebih baik pada penderita ini segera diberikan kortikosteroid sistemik, baik dalam bentuk oral maupun intravena. Dan bila perlu diberikan penggunaan magnesium intravena, dan tentu saja kalau ada, ya, digunakan inhalasi kortikosteroid dosis tinggi. Kemudian bila dari kedua komponen kelompok pasien tadi yang asma ringan dan sedang, kemudian walaupun sudah ditangani dengan baik, tetap memburuk, ya, termasuk dengan yang asma, golongan asma dalam serangan sedang berat, itu tentu saja harus segera dikonsultasikan ke ICU untuk pertimbangan pemberian
intubasi atau hal-hal lain yang diperlukan yang hanya bisa dilakukan di ICU. Kemudian bila kondisinya sudah mulai membaik dengan dianalisis secara reguler, kemudian fungsi parunya sudah dengan menggunakan peak flow meter ternyata sudah mulai membaik, berarti pasien ini bisa dipertimbangkan untuk dipulangkan. Misalnya dari arus pulsa inspirasi, nilainya sudah mulai berkisar 60-80% dari nilai prediksi, ya. Jadi sudah mulai obstruksi yang sifatnya ringan, obstruksi ringan dari nilai yang dari nilai yang terbaik. Nah, kemudian ini bisa dipertimbangkan untuk dipulangkan. Tapi apabila dari harus evaluasi harus pulsa inspirasi dengan menggunakan peak flow meter masih kurang dari 60%, artinya pasien ini masih ada obstruksi derajat sedang, tentu perlu dipertimbangkan pengobatannya diteruskan dulu, ya, jangan dipulangkan dari IGD. Sekarang kita masuk kepada definisi PPOK yang saya ambil dari GOLD, ya, tahun 2023. PPOK adalah kondisi paru yang sifatnya juga heterogen, tapi gejala-gejalanya gejala respirasinya menahun, jadi tidak sama seperti asma yang masih ada saat-saatnya membaik. Berbeda dengan PPOK, gejalanya ini menahun, baik sesaknya, batuk, sputum yang produktif, dan lebih sering mengalami exacerbasi. Nah, ini terjadi karena ada kelainan saluran nafas, ya, bisa saja bronkitis, bronkiolitis, dan sudah ada kelainan-kelainan pada alveoli, ya, misalnya emfisema yang menyebabkan obstruksi saluran nafas yang menetap dan progresif. Ini yang membedakan antara asma dengan PPOK. Jadi sudah ada obstruksi saluran nafas yang menetap dan progresif. Ini kita ambil satu perbedaan antara asma dan PPOK. Pada PPOK, ya, kita lihat misalnya penderita ini dari kebiasaan merokok atau ex-smoker, ya. Jadi hampir semua pasien-pasien PPOK itu hampir semuanya perokok atau mantan perokok. Sedangkan asma itu ada saja kemungkinan, tapi sedikit yang merokok. Kemudian kejadian pada PPOK pada usia di bawah 35 tahun itu sangat jarang. Sedang pada asma sering terjadi. Ini yang membedakan antara asma dengan PPOK. Ada beberapa kondisi lain yang ini. Kemudian dari keluhan, ya, batuk yang produktif yang menahun, itu sering terjadi pada PPOK, sedang pada asma jarang. Ya. Kemudian sesak nafasnya pada PPOK bersifat menetap dan produktif, ya, menetap dan lebih persisten, ya. Sedangkan asma bervariabel, bisa saja dia pada saat-saat tertentu tidak ada keluhan, tapi pada malam hari lebih mengeluh sesak, karena ada faktor ritme diurnal pada penderita asma. Nah, ini terbangun di malam hari, ya dengan keluhan sesak nafas atau mengi. Pada orang-orang PPOK itu jarang, ya, tapi pada orang-orang asma justru sering, ya, terbangun tengah malam dengan keluhan sesak dan bunyi nafas mengi. Ini yang membedakan antara asma dengan PPOK. Kemudian ini sekali lagi tadi yang saya sampaikan, ada ritme diurnal, ya, dari hari ke hari. Nah, pada penderita PPOK itu tidak ada, jadi hampir setiap saat, baik pagi, siang atau malam, tetap saja ada sesak. Sedangkan pada orang-orang asma sering terjadi yang disebut ritme diurnal ini, di dini hari terbangun sesak nafas dan mengi. Ini menandakan bahwa asmanya dalam kondisi yang tidak stabil. Kemudian kita masuk sebagai sebab-sebab dan faktor risiko PPOK, yaitu PPOK itu terbentuk secara gradual sepanjang hidup, ya, dan
timbul dari kombinasi dari beberapa faktor risiko. Salah satu diantaranya adalah pajanan asap rokok, pajanan debu, asap atau bahan kimia yang berbahaya di tempat atau lingkungan kerja, atau polusi di dalam rumah maupun di luar rumah, atau penggunaan biomes. Jadi banyak kita temukan ibu-ibu yang tidak merokok tapi menderita PPOK. Ternyata ibu-ibu ini berasal dari daerah-daerah yang menggunakan bahan bakar biomes, ya, bisa memasak dengan kayu. Ada beberapa negara menggunakan kotoran hewan yang dibakar, atau dari beberapa negara menggunakan sisa tanaman yang kering yang dibakar untuk bahan bakar, atau bahkan menggunakan batu bara. Nah, yang tidak kalah pentingnya, yang kelima adalah yang keempat adalah kejadian di awal kehidupan, ya, sehingga ada suatu kondisi menyebabkan pertumbuhan paru yang buruk pada saat di dalam rahim, termasuk juga lahir prematur atau sering mengalami infeksi saluran nafas berat di masa kanak-kanak, yang tentu saja ini akan menahan pertumbuhan paru yang optimal pada penderita ini. Yang kelima, tentu saja tidak kalah pentingnya adalah asma di masa kanak-kanak. Jadi asma di masa kanak-kanak yang tidak tertangani dengan baik, ini punya risiko jadi PPOK di belakang hari. Adapun hal lainnya, yang keenam adalah kondisi genetik yang sebenarnya jarang terjadi, yaitu adanya defisiensi alfa-1 antitrypsin, sehingga penderita ini akan mengalami PPOK pada usia muda. Kemudian kita mengambil definisi exacerbasi PPOK berdasarkan GOL 2023. Exacerbasi PPOK didefinisikan sebagai keluhan-keluhan sesak dan atau batuk yang disertai sputum yang memburuk dalam waktu kurang dari 14 hari. Ya. Jadi secara pelan-pelan sudah mulai terlihat dalam 14 hari sebelumnya satu tanda pertambahan gejala atau pertambahan jumlah sputum dan sesak. Ini sudah perlu diawasi bahwa ini adalah tanda-tanda awal dari exacerbasi. Adapun exacerbasi PPOK sering berhubungan dengan meningkatnya inflamasi lokal dan sistemik. Jadi bukan hanya pada saluran nafas saja yang bisa disebabkan oleh infeksi saluran nafas, polusi, atau kejadian lainnya pada paru. Adapun tujuan pengobatan exacerbasi PPOK yang paling penting adalah meminimalisir akibat buruk exacerbasi yang baru terjadi, dan tentu saja mencegah serangan exacerbasi berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat pada PPOK yang dalam exacerbasi akan melibatkan berbagai organ, ya, jantung, muskuloskeletal, neurologi, paru sendiri, kondisi sistemik, ya, kemudian hal-hal lain, ya. Misalnya pada jantung ada keluhan chest tightness, nyeri dada, takikardi, kemudian muskuloskeletal tentu saja akan menurun toleransi exercise-nya. Pada neurologi mulai bingung, ya, depresi, sudah terjadi perubahan status mental, ya. Kemudian paru sendiri tentu saja akan terjadi perubahan volume dahak, warnanya, kekentalannya, ya, bertambahnya perubahannya dari sesak, kaki penuh, ya, dan mengi. Yang berikutnya adalah penderita ini akan lelah, ya, mungkin saja demam karena disertai dengan infeksi atau malaise. Kemudian bila kita lihat pasien PPOK itu akan punya kecenderungan memperlihatkan poor sleep breathing, ya, jadi seperti meniup untuk mengeluarkan CO2 yang tertimbun di dalam tubuhnya, ya, dan ini menandakan bahwa pasien ini sudah mulai sesak nafas yang berupa exacerbasi. Adapun klasifikasi exacerbasi itu disesuaikan atau dinilai setelah terjadinya exacerbasi. Misalnya exacerbasi ringan cukup diobati dengan sorepin beta 2 agonis inhalasi, ternyata sudah lebih tenang. Sedangkan exacerbasi yang sedang diobati dengan sorepin beta 2 agonis dan perlu ditambahkan
kortikosteroid oral atau bahkan ditambahkan antibiotik, ini berarti termasuk klasifikasi exacerbasi derajat sedang. Tadi Prof. Menali juga menyebutkan bahwa exacerbasi berat, nah maka pasien ini memerlukan rawat di rumah sakit atau kunjungan ke IGD atau dihubungkan atau disertai dengan gagal nafas akut, yang mungkin saja kita perlu mempertimbangkan konsultasi ke ICU. Nah, adapun indikasi potensial ya untuk penilaian perlu dirawat itu yaitu adalah exacerbasi PPOK dengan gejala yang berat, ya, tiba-tiba memburuk, ya, dari dalam kondisi istirahat, ya, respiratory rate-nya meningkat dari yang normal, saturasi oksigen menurun, anxious, mengantuk, ya, sudah ada tanda-tanda gagal nafas akut. Nah, sudah ada tanda-tanda baru yang lain, ya, misalnya sudah ada tanda-tanda cyanosis, terutama dari jari-jari, ya, dan mulai ada edema perifer pada orang-orang yang gagal pada responnya terhadap penanganan awal pada saat exacerbasi. Ini perlu pertimbangan, perlu dirawat. Kemudian ada penyakit penyerta yang serius, misalnya gagal jantung, ada aritmia, ya. Tentu saja yang kalau kita melihat bahwa support yang dilakukan di rumah, ya, menggunakan nebulizer atau oksigen yang tidak memadai, tentu perlu dipertimbangkan untuk segera dipindahkan atau dikonsultasikan untuk rawat inap di rumah sakit. Nah, adapun presentasi klinis dari exacerbasi PPOK itu sifatnya heterogen, ya. Yang pertama, exacerbasi tanpa disertai gagal nafas, ya. Respiratory rate-nya masih di bawah 24 kali per menit, ya, nadinya 95 kali per menit. Nah, namun pada pemberian oksigen dengan ventrimas atau sungkup sebesar 24-35%, ya, hipokseminya membaik, kemudian tidak terjadi peningkatan PaCO2. Nah, adapun pasien-pasien exacerbasi PPOK disertai dengan gagal nafas akut, ya, tapi tidak belum mengancam jiwa, di mana respiratory rate-nya ya sama dengan tadi, lebih dari 24 kali per menit, hipokseminya membaik dengan penggunaan ventrimas atau sungkup yang lebih besar, yaitu sekitar lebih dari 35%, tapi sudah ada hiperkarbia yang mungkin sifatnya masih ringan. Nah, ini sudah mulai gagal nafas akut yang tapi belum membahayakan. Nah, kalau tetap memburuk, ya, di mana exacerbasi PPOK yang disertai dengan gagal nafas akut yang sudah mengancam jiwa, di samping respiratory rate-nya lebih dari 24 kali per menit, sudah menggunakan otot-otot bantu nafas, sudah terjadi perubahan-perubahan status mental, ya, cemas, ngantuk, ya, kemudian dari pemberian oksigenasi, ya, menggunakan ventrimas yang lebih dari 40% tidak membaik, disertai dengan hiperkarbi, ya, dengan timbunan CO2, maka perlu dilihat lagi bila pH dari analisa gas darahnya lebih kurang dari 7,25, artinya sudah terjadi acidosis respiratory yang disertai dengan hipoksemia. Jadi ada kemungkinan sudah terjadi gagal nafas tipe 1 maupun tipe 2. Jadi ini sudah termasuk ke dalam gagal nafas akut yang sudah mengancam jiwa. Ini adapun beberapa. Dr. Yus, mohon dipercepat waktu kita. Baik, ya. Tentu yang sekali lagi manajemen dari ini perlu dilihat apakah pasien ini gejalanya berat, analisa gas darah,
radiologi seperti yang disampaikan oleh Prof. Nali tadi, kemudian penggunaan obat-obatan bronkodilator, kortikosteroid, antibiotik, ya, dan semuanya ini perlu dioptimalisasikan. Kemudian ini segera sudah satu ini, kalau kapan pasien ini segera masuk ke MICU, ya, di mana sesak yang berat yang responnya tidak cukup, ya, dengan terapi di inisial di emergency, dan sudah terjadi confuse, ada perburukan oksigen, ya, terjadi hipoksemia, kurang dari 5,3 atau kurang dari 40 mm Hg, jadi artinya ini pasien sudah perlu segera dipindahkan ke MICU, ya. Apakah ini sudah perlu dipertimbangkan penggunaan ventilator mekanik, ya, apalagi disertai dengan tanda-tanda tidak stabilnya hemodinamik, ya. Ini juga demikian, pasien sudah apakah memang perlu menggunakan non-invasif mechanical ventilasi, ya. Tentu saja bila ada acidosis respiratorik, yaitu di mana PCO2-nya sudah lebih dari 6,0 atau 45 mm Hg dan pH sudah kurang dari 7,35. Ya, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan NIV. Kemudian indikasi penggunaan ventilasi mekanik, ya, karena tadi sudah banyak juga disinggung oleh Prof. Nali. Saya tidak terlalu banyak mengindikan lagi apabila pasien ini tidak bisa mentolerasi penggunaan NIV atau gagal dengan menggunakan NIV, ya, atau sudah mulai ada tanda-tanda respiratif, tanda-tanda cardiac arrest, ya, sudah kesadarannya menurun, tentu saja ini sudah segera dipertimbangkan penggunaan ventilasi mekanik. Ya, kemudian comorbidity, ya, tentu saja seperti saya bilang tadi, ya, exacerbasi PPOK ini sering disertai dengan penyakit penyerta, ya, diantaranya misalnya adanya penyakit kardiovaskular, kanker paru, ya. Nanti mungkin untuk menilai kanker paru akan disampaikan oleh Prof. Noni. Kemudian ada tidaknya depresi, kecemasan, adanya GERD atau tidak, ya, maka ini perlu dipertimbangkan pada penderita PPOK dengan exacerbasi. Nah, saya kira sebagai kesimpulan, ya, asma sekali lagi disampaikan bahwa itu diderita hampir pada 300 juta penduduk di dunia pada semua kelompok umur, dan tentu saja ini menjadi masalah kesehatan secara global dan bisa menimbulkan exacerbasi bahkan kematian bila tidak tertangani dengan baik. Sedangkan PPOK merupakan entiti yang berbeda dengan asma, merupakan penyebab kematian ketiga di seluruh dunia, menimbulkan kematian sebanyak 3,23 juta di tahun 2019. Hampir 90% kematian PPOK terjadi pada usia di atas usia 70 tahun di negara-negara dengan penghasilan rendah dan sedang. Adapun tujuan pengobatan exacerbasi adalah exacerbasi PPOK adalah meminimalisir efek buruk exacerbasi yang baru terjadi dan mencegah exacerbasi berikutnya atau gagal nafas yang bisa saja menyebabkan kematian. Saya kira itu saja, Bu Dede. Terima kasih. Apakah bahaya penggunaan Ventolin Nebu secara terus-menerus pada pasien PPOK? Ya, jadi pada pasien PPOK yang relatif stabil, Bu Dede, memang untuk goal 2003 itu sekarang ada kelompok A itu masih diperkenankan penggunaan tadi Ventolin, ya, Bu, ya. Ya. Sebenarnya yang sangat dianjurkan adalah penggunaan long acting beta 2 agonis. Tapi bila tidak ada, tentu saja masih diperbolehkan menggunakan Ventolin. Tapi tentu saja penilaian ini harus dinilai secara berkala. Apakah cukup hanya dengan Ventolin saja? Nah, inilah tugasnya seorang dokter. Pasien ini sebenarnya tidak cukup
dengan menggunakan Ventolin saja. Karena sebenarnya kalau PPOK sudah sebaiknya ditambahkan kombinasi dengan ipratropium bromid. Karena efeknya efek sinergi, dan perlu dilihat apakah pasien ini sebenarnya masih ada modalitas lain yang bisa digunakan untuk pasien ini. Itu. Nah, yang kedua, untuk pasien-pasien yang terlalu sering mendapatkan nebulizer dengan Ventolin, ini kita sekali lagi harus dilihat lagi apakah ada hal-hal lain yang jadi komorbid yang menyebabkan pasien ini jadi sulit jadi sulit tertangani gitu loh Bu Dede. Saya kira itu Bu Aminah. Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari YouTube juga dari Bapak Evan Utama. Selamat pagi Dok, izin bertanya, untuk terapi asma pada ibu hamil bagaimana? Pasien datang di IGD telah diberikan nebulizer Combifen tiap 20 menit 2 kali. Akan tetapi pasien masih sesak. Mohon arahannya Dok. Terima kasih Pak Evan atas pertanyaannya. Jadi seperti kita ketahui, asma itu landasan penyakitnya adalah inflamasi menahun. Jadi bila ada seorang ibu yang dalam keadaan serangan, yang hamil karena asma, tidak cukup hanya diberikan hanya menggunakan Ventolin dan Atrofen saja. Perlu diberikan juga kortikosteroid inhalasi. Nah, jadi sekali lagi, asma perlu menggunakan dengan kombinasi inhalasi kortikosteroid di samping menggunakan short-acting beta-2 agonis, Bu Dede. Oke. Ada Bapak Ari Irawan yang bertanya, Dr. Yus, selamat pagi, izin bertanya dokter, apakah istilah asma COPD overlapping syndrome masih dipakai? Dan bagaimana kriteria diagnosisnya? Terima kasih. Ya, Pak, siapa Bu? Bapak Ari Irawan. Ini terima kasih Pak Ari, ini pertanyaan yang baik sekali. Memang sampai saat ini masih dipakai dan secara klinis, walaupun dari beberapa ini sudah mulai banyak ditinggalkan, tapi ternyata di goal 2023 masih disebut. Karena ada beberapa kondisi pasien, yaitu di samping di samping ada tanda-tanda asma, juga disertai dengan tanda-tanda PPOK-nya. Misalnya, contohnya yang sangat sederhana ya Bu Dede ya. Pasien ini jelas menderita asma, tapi merokok. Kemudian gejalanya sudah terjadi obstruksi saluran nafas yang sifatnya permanen. Ya, jadi ini pasien ini sudah dikategorikan sebagai asma COPD overlap. Jadi untuk pasien ini kita perlu betul-betul melakukan evaluasi secara berkala, menentukan pasien ini patuh tidak menggunakan obat-obat yang kita berikan atau tidak. Jadi masih digunakan Bu, masih. Oke. Berikutnya dari Rucika Alkaliksiska. Beda PPOK pada pasien-pasien skoliosis dengan penyebab paru. Ya. Jadi bedanya pada pasien-pasien PPOK disertai dengan skoliosis jelas berbeda Bu Dede. Karena sebenarnya pada kondisi normal saja skoliosis itu menyebabkan salah satu parunya tidak bisa mengembang dengan sempurna. Ya, tidak bisa mengembang dengan sempurna. Jadi sudah terjadi suatu kondisi restriksi dari paru. Nah, sedangkan dari paru yang satunya lagi itu akan terjadi over compliance, terjadi emfisema. Jadi kalau istilah Prof. Mendaldi tadi, fungsi pompa dari parunya akan menyusut. Jadi tentu saja pasien-pasien PPOK yang disertai dengan skoliosis akan lebih sulit kita tangani, akan lebih sulit kita mencapai kondisi yang lebih stabil. Jelas. Oke, terima kasih Dr. Yus.